Halo teman-teman literasi, kembali lagi bersama saya Siti Mariam. Saya sebagai guru pendamping dari SMP Negeri 1 Paseh Suprayan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato berdasarkan dari buku yang saya baca, yaitu Hentikan Kebiasaan Berbahaya Bagi Anak, yang diciptakan oleh Rahmat Apandi pada tahun 2011 dan diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo yang berjumlah 169 halaman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Panitia Leksambedas Kabupaten Bandung serta peserta literasi Leksambedas yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa menuntaskan tantangan literasi pada bulan ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato, yaitu yang berjudul 15 penyakit dalam mengasuh anak. Anak merupakan anugerah dan rezeki yang tidak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan senantiasa memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh anak, dari kebutuhan sekolahnya, kebutuhan agamanya, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang anak inginkan. Kita tidak ingin sampai mengecewakan anak. Apapun yang anak inginkan pasti kita berikan. Dan kita juga mengharapkan yang terbaik untuk cita-citanya. Tetapi terkadang kita sebagai orang tua lupa akan 15 penyakit yang ada dalam pola asuh anak. 15 penyakit apakah itu? Yang pertama ada asma atau asal marah. Terkadang orang tua sering asal marah ya, tanpa bertanya dulu kenapa anak melakukan kesalahan. Yaitu ada TBC atau terlalu bawel dan cerewet. Jangan terlalu bawel dan cerewet ketika mengasuh anak, karena lama-kelamaan apa yang kita obrolkan kepada anak itu tidak akan mempan atau mental. Yang ketiga yaitu kusta atau kurang sentuhan cinta. Kita perlu membangun cinta dengan anak supaya anak tumbuh dengan percaya diri. Yang keempat yaitu ada kudis atau kurang disiplin. Kita harus mendisiplinkan anak supaya anak tumbuh dengan aturan-aturan disiplin. Yang kelima yaitu ada pikun atau pikiran kuno. Pada zaman sekarang media sosial itu semakin pesat perkembangannya. Kita jangan sampai tertinggal, maka dari itu kita harus belajar supaya kita mengetahui apa saja yang anak ikuti pada zaman sekarang. Yang keenam ada AIDS. Asal itu duit sikat, artinya menghalalkan segala cara. Yang haram pun diembat, jangan sampai seperti itu berbahaya sekali. Yang ketujuh ada kurapan, kurang respon atas pencapaian. Kurang respon atas pencapaian itu sangat berbahaya, karena itu akan tidak memotivasi anak untuk berprestasi di kemudian hari. Yang ketujuh ada bisulan. Bapak ibu sibuk, urusan keluarga terlantar. Karena orang tuanya sibuk bekerja seharian, otomatis anak tidak terperhatikan. Tidak boleh seperti itu. Yang kesembilan ada polip. Pola asuh inkonsisten dan permisif. Kita kalau memberikan aturan kepada anak itu harus konsisten supaya anak tidak bingung untuk melakukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Yang ke-10 ada batuk. Bicara asal nyeletuk. Kita sebagai orang tua tidak boleh asal berbicara, apalagi hal-hal yang buruk. Kita terkadang ada ucapan yang akhirnya menjadi kenyataan, karena katanya ucapan itu adalah doa. Makanya kita harus berbicara yang baik-baik. Yang ke-11 ada
lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua ketika anaknya mendapatkan prestasi, jangan hanya mengagungkan atau berbangga dengan diri sendiri, tapi kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 ada gatal atau gangguan mental. Dalam mendidik anak, terkadang orang tua sering marah, mudah emosi. Itu merupakan gangguan mental yang akhirnya akan berpengaruh kepada kondisi mental anak. Yang ke-13 ada tipus, tidak peduli urusan sekolah. Di samping kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita jangan sampai mengabaikan urusan sekolah anak. Yang ke-14 ada mimisan. Mikir-mikir dan cari alasan. Kita sebagai orang tua di zaman sekarang ini harus smart. Apa yang anak butuhkan untuk mengerjakan PR dan bertanya kepada kita, jangan sampai kita mencari alasan supaya kita ketahuan tidak tahunya. Makanya dari itu kita harus selalu berusaha belajar untuk mendampingi anak. Yang ke-15 ada manja atau menjaga jarak. Kita sama anak tidak boleh menjaga jarak supaya anak terbuka kepada kita. Nah, itu 15 penyakit yang ada dalam pola asuh anak. 15 penyakit tersebut memang sangat berbahaya atau sangat tidak dianjurkan dalam perkembangan anak. Karena itu akan merusak mentalnya, lalu anak menjadi tidak percaya diri. Maka dari itu, marilah kita selalu belajar untuk bersabar, belajar untuk bagaimana cara pola asuh yang baik supaya anak menjadi tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan bisa dan terhindar dari gangguan mental. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.